Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa menyiapkan hati kita untuk kebenaran Tuhan hari ini. Kami bersyukur Bapa di surga karena kebaikan kemurahan-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus beracaralah, berkati hati kami pribadi lepas pribadi. Kami rindu Roh Kudus, berikan kami pencerahan pewahyuan sehingga kami mengerti memahami firman-Mu, dan Roh Kudus tolong kami untuk memperagakannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Roh Kudus, berkati pemberitaan firman ini. Kami percaya firman-Mu menjadi jawaban bagi setiap kami. Kami sambut firman Tuhan, Engkau Tuhan yang mengampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, hari ini di bulan April ini kita melihat penyertaan Tuhan luar biasa bagi kita, sehingga kita bisa tiba di bulan ini dengan pertolongan Tuhan. Kita akan belajar dari kisah seseorang yang sangat menarik tentang imannya kepada Tuhan. Lukas 18 ayat 1-8. Judul khotbah kita hari ini, apa itu beriman? Saya akan bacakan untuk saudara. Lukas 18 ayat 1-8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beriman bukan berarti apa yang kita minta segera kita dapat. Beriman bukan berarti semuanya mulus. Kita tidak bisa jadikan iman itu sebagai mantra untuk kita happy-happy. Nah, kita akan melihat ada beberapa hal yang menarik dari kisah janda yang meminta pertolongan seorang hakim yang tidak peduli dengan siapapun. Ingat, janda yang lemah, tidak berdaya, ya, meminta pertolongan kepada seorang hakim yang berkuasa, yang semena-mena, yang tidak peduli, ya. Dan apa makna dari kisah ini? Kita akan lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tadi ada ayat mengatakan begini, ya, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa itu doa yang tidak jemu-jemu? Itu dulu yang pertama. Artinya, mari kita berdoa senantiasa dengan kesungguhan hati. Dan yang kedua, doa itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, ya, mari berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya selalu berdoa dengan kesungguhan hati. Dan yang kedua, dengan sesuai kehendak Tuhan.
Kalau sesuai dengan kehendak Tuhan itu begini. Saudara boleh minta apa saja sama Tuhan. Tapi apa yang Tuhan kasih, itulah kehendak Tuhan. Jadi belum tentu semua keinginan saudara itu Tuhan jawab. Tapi Tuhan pasti jawab yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena itu yang terbaik untuk saudara dan saya. Jadi terkadang doa-doa kita itu belum tentu terbaik untuk kita. Itu saudara harus paham. Tapi yang terbaik untuk kita itu pasti Tuhan kasih sesuai dengan kehendaknya. Jadi yang berdoa, pertama ya, berdoalah senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan dan lakukan dengan kesungguhan hati. Lalu Bapak Ibu Saudara, hakim ini yang dihadapi oleh janda ini adalah hakim yang sangat mengerikan. Menakutkan. Dia punya kuasa yang hebat. Ya. Lalu di situasi lain ada janda yang lemah. Miskin, tidak punya posisi. Sangat bertolak belakang. Yang satu punya kekuasaan, yang satu tidak berdaya. Nah, kita akan melihat apa pelajaran kedua yang penting di sini. Namun janda yang tidak berdaya ini datang menemui hakim yang semena-mena tersebut. Secara kasat mata, pasti orang bilang, usaha janda ini akan sia-sia. Karena dia mendatangi seorang hakim yang tidak peduli, ya, yang semena-mena, yang menakutkan. Mungkin pandangan manusia seperti itu. Apa yang dilakukan janda ini sepertinya sia-sia. Ya. Nah, kita akan melihat hal yang kedua. Apa latar belakang janda ini mau datang kepada hakim tersebut? Saudara, janda ini melaporkan kepada hakim tentang masalahnya. Dia punya perkara, tapi dia tidak punya daya. Namun, hal yang kedua yang menarik di sini, dia tetap maju menghadapi hakim yang semena-mena tersebut. Dia terus maju. Perhatikan baik-baik. Pertama-tama, awalnya hakim itu menolak janda tersebut. Dia acuhkan janda tersebut. Namun, hal yang kedua, janda tersebut tidak putus asa. Dia maju terus. Dia melangkah terus. Walaupun hakim menolaknya. Walaupun hakim mengecewakannya. Dia terus maju. Menyodorkan perkaranya kepada hakim tersebut. Apa yang terjadi yang kedua? Ketika hakim tersebut melihat kegigihan janda itu, akhirnya dia mulai terganggu. Dia berpikir, ini ibu tidak putus asa. Dia tetap ngotot. Dia tetap maju. Dan akhirnya hakim bilang, ini orang bikin susah saya. Daripada bikin susah, ya sudah, saya mau dengar. Apa sih perkaranya? Jadi yang kedua, dalam situasi apapun, siapapun yang saudara hadapi, jangan pernah putus berdoa. Jangan pernah putus berharap sama Tuhan. Jangan pernah putus asa. Ada banyak hakim-hakim
yang semena-mena di sekeliling kita. Itu Tuhan izinkan. Tapi jangan karena ada hal-hal tersebut membuat saudara jadi lemah dan putus asa. Belajar seperti janda ini. Dia janda yang lemah, tapi dia tidak putus asa. Dia lemah karena dia tidak punya uang. Dia lemah karena sudah tidak ada suaminya. Dia lemah karena tidak ada orang yang peduli dengan dia. Tapi pengharapan dia, keyakinan dia tidak lemah. Ini contoh kedua yang perlu kita tiru. Jadi dalam situasi apapun, iman, pengharapan kita kepada Tuhan tidak boleh lemah. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan janda ini membuat dia bolak-balik datang kepada hakim tersebut. Nah, hakim di sini bukan berarti sama seperti Tuhan yang kerepotan mendengar doa kita. Hakim di sini itu bukan menggambarkan tentang Tuhan. Tetapi hakim di sini menggambarkan bahwa segala situasi yang tidak enak, yang mengecewakan, itu Tuhan izinkan kepada kita. Karena Tuhan ingin melihat sejauh mana keyakinan kita, pengharapan kita tetap kepada Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk menolong saudara dan saya. Tuhan tidak kerepotan dengan doa-doa kita. Perhatikan janda ini. Dia tidak kerepotan dengan sikap hakim yang tidak peduli. Tetapi dia tetap yakin, pasti hakim mau membela haknya. Artinya dia tidak kenal putus asa. Itu yang kedua. Kepercayaan janda tersebut terhadap pengharapannya membuat janda tersebut menerima keinginannya. Saudara, janda tersebut datang dan tidak pernah lelah mengunjungi hakim tersebut. Demikian juga kita orang percaya. Jangan jemu-jemu berdoa. Tetap berdoa. Walaupun faktanya dunia ini masih goncang. Ekonomi masih goncang. Situasi masih goncang. Itu fakta. Tapi apakah keyakinan kita kepada Tuhan itu masih kuat? Karena kita tahu hari ini, hari esok, bahkan masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Sebaiknya kita belajar seperti janda ini. Dalam suka duka, dia bersyukur. Dalam suka duka, dia berkeyakinan kepada Tuhan. Terus menerus janda tersebut meminta hakim untuk menolongnya. Kita melihat sikap janda ini luar biasa. Itu yang perlu kita contoh. Dia punya keyakinan yang kuat bahwa hakim pasti menolongnya. Walaupun dia tahu hakim itu hakim yang sangat mengerikan. Kita tidak tahu dunia ini akan bertambah ngeri dari hari ke hari. Tapi apakah keyakinan kita kepada Tuhan tetap kuat dan berharap kepada Tuhan? Tuhan mau dalam keadaan situasi apapun,
kita belajar seperti janda ini. Dia yakin, dia maju terus. Saudara, hal yang ketiga, apapun yang terjadi dalam hidup ini, entah itu badai yang bertiup atau tidak, entah itu miskin atau kaya, entah itu punya pekerjaan atau tidak, Tuhan mau kita selalu mengucap syukur dalam segala perkara. Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala perkara. Tuhan mau kita yakin dan tidak goyah. Tuhan mengajarkan kita supaya kita tetap beriman. Tuhan mau supaya kita tetap yakin dan hidup seperti maunya Tuhan. Jadi yang ketiga, bersyukurlah dan hidup seperti yang Tuhan mau. Bersyukur selalu dan hidup seperti yang Tuhan mau. Itu yang ketiga. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami belajar seperti janda ini. Karena itu yang Tuhan mau. Sehingga kami senantiasa memiliki keyakinan yang kuat. Hidup seturut maunya Tuhan. Sehingga kami memiliki doa yang tidak putus-putusnya kepada Tuhan. Walaupun yang kami hadapi mengerikan. Walaupun yang kami hadapi sering mengecewakan. Tolong Tuhan supaya iman kami tetap kuat di dalam Engkau. Seperti janda ini punya keyakinan. Hakim yang bengis itu menolongnya. Demikian juga kami. Kami tetap yakin kalau Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak mengulur-ngulur waktunya untuk menolong kami. Dan kami percaya Tuhan yang memelihara kami. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan ampuni dosa kami. Ampuni kelemahan kami. Ampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami sambut perjamuan kudus ini dengan penuh sukacita. Karena Tuhan Yesus telah mati di salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mengangkat tubuh Kristus di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 22 sampai 26. Maaf Bapak Ibu Saudara, ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita mengangkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur
buat perjamuan kudus ini ya Bapa. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang ragu diteguhkan. Kami percaya Tuhan, kami memiliki iman seperti janda ini. Kami tetap berkeyakinan bahwa Tuhan pasti punya jalan keluar atas setiap situasi yang kami hadapi. Kami tidak jadi lemah, kami tidak jadi putus asa, karena kami tahu kekuatan dari Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari janda ini untuk tidak mengeluh, tapi selalu bersyukur dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, dan pagi ini Tuhan, hari ini kami rindu Tuhan, Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi. Dan kami bersyukur, berkati rekan-rekan kami yang berulang tahun di bulan Mei ini. Tuhan beri kesehatan, sukacita, damai sejahtera, cinta Tuhan. Berkat melimpah atasnya. Kami berdoa bagi bangsa kami, presiden kami, pejabat pusat dan daerah, beri hikmat, takut akan Tuhan. Tuhan kendalikan negeri kami ini. Kami percaya Tuhan, bangsa kami ada di tangan-Mu. Negeri ini ada di tangan Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Tuhan, Engkau kendalikan semua situasi ini. Kami bersyukur karenanya. Terpuji Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga kami yang sudah mempersiapkan persembahan kami, baik persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan khusus. Tuhan, biarlah berkat-berkat-Mu selalu melimpah atas kami. Kami memberi bukan karena kami Tuhan memiliki lebih, tetapi kami mempersembahkan karena kami tahu kami mengasihi Tuhan. Sucikan, kuduskan semua ini Tuhan, dan kami percaya untuk semua kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa di sorga. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Roh Kudus, penghiburan dari Roh Kudus, kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.